Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kelapangan hati, ringan langkah kaki, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bertemu di Masjid Muhajirin yang kita cintai ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia meneladani sunnah dan ajarannya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan Rasul dan para sahabatnya di surga Firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh takmir masjid. Semoga apa yang antum upayakan demi makmurnya masjid ini, semuanya itu dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah cinta yang tertolak. Ustaz, judulnya kok pakai cinta-cinta begitu ya? Ini judul terinspirasi dari ucapan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menukil ucapan para ulama. Beliau mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Yang menjadi permasalahan bukan engkau mencintai, tapi permasalahannya adalah apakah engkau dicintai. Artinya tidak semua cinta diterima. Artinya tidak semua cinta diterima. Tidak semua. Makanya beliau mengatakan laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Pokok permasalahannya bukan engkau mencintai, tapi masalahnya adalah apakah engkau dicintai. Kalau kita lihat riwayat-riwayat, kita akan menjumpai ada kisah-kisah tentang cinta yang tertolak. Dulu di zaman Khalifah Utsman bin Affan, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berjalan
Terus beliau ini melewati gereja, tempat peribadatan umat lain. Umar bin Khattab melihat di dalam rumah ibadah itu ada seorang rahib, seorang pendeta. Dia beribadah bersungguh-sungguh, serius, khusyuk, penuh dengan hikmat, meninggalkan urusan dunia, meninggalkan wanita, meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan harta benda, mewakafkan dirinya mengabdi di rumah Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh, zuhud, sederhana. Dia beribadah sungguh-sungguh di tempat itu. Dilihatin sama Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab menangis melihat pemandangan itu. Maka beliau ditanya oleh orang-orang yang di sekitarnya, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah dia itu orang non-muslim? Bukankah dia itu orang kafir? Kenapa Anda tangisi? Kenapa Anda berbelas kasih kepada orang itu?" Umar bin Khattab menjawab, "Saya kasihan lihat orang ini. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Amilatun nasibah, dia beribadah, beramal, bersungguh-sungguh serius. Tasla naron hamiyah, tapi di akhirat dia dilemparkan ke neraka. Saya mau tanya, kira-kira orang yang beribadah di tempatnya tadi cinta enggak sama Allah? Pengen enggak diakui oleh Allah? Pengen. Tapi ternyata cintanya enggak diterima, ditolak sama Allah. Kesian. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian saya tunjukkan orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang merugi amalannya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, tapi mereka mengira telah berbuat sebagus-bagusnya. Maka dari itulah, marilah kita belajar mencintai Allah, mencintai Rasulullah dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasulullah. Karena tidak semua pecinta itu diterima cintanya. Seorang penyair Arab berkata, "Kullun yadda'i waslan bilayla." Semua orang mengaku punya hubungan dekat dengan wanita cantik bernama Laila. Wa Laila la tukiru lahu bidaka. Padahal Laila gak kenal siapa mereka. Maka jangan sampai cinta kita kepada Allah bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai cinta kita kepada Rasulullah tidak terbalas. Pada hari kiamat nanti, semua orang pengen ketemu Nabi, pengen masuk ke telaga. Rasulullah mengatakan, "Ana faruqun fil haud." Aku tunggu kalian di telaga. Lalu semuanya pengen masuk ketemu Nabi. Semua pengen diaku jadi umatnya Nabi. Apakah semua bisa bertemu Nabi? Tidak. Nabi Muhammad SAW melihat sebagian dari umatnya dihalau, diusir, gak boleh masuk, gak boleh ketemu sama Nabi.
Dan Nabi berkata, ya Rabbi, ummati, ummati, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, biarkan masuk ya Allah. Tapi Allah katakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggalmu. Jadi kalau kita cinta Allah, maka disuruh mengikuti Rasulullah. Surat Ali Imran ayat 31. Kul, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, hei umatku, kalau kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kita disuruh mengikuti Rasulullah. Sunnah Rasulullah di zaman ini seperti kapalnya Nabi Nuh di zamannya Nabi Nuh. Siapa di zamannya Nabi Nuh ingin selamat, ya harus naik kapal. Di zaman ini ingin selamat, ya harus berpegang teguh dengan sunnah. Maka ada ungkapan bagus dari Imam Malik, silakan dicatat. Imam Malik berkata, as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu laksana bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Siapa yang menaikinya selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa. Dan siapa yang tertinggal, maka dia akan tenggelam binasa. Jadi sunnahnya Nabi di zaman banyak fitnah, maksiat, syubhat, syahwat, apalagi di ibu kota atau di Jabodetabek, syahwat, syubhat, maka nggak ada jalan kecuali harus at-tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi. Bapak Ibu, saudara-saudariku, agama ini dibangun di atas ittiba. Tidak boleh di dalam agama membuat sendiri dahulu. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja diwajibkan Allah ittiba sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan nabinya, "Ittabi' millata Ibrahim." Hei Muhammad, ittabi, berittibalah kepada millah Ibrahim. Jangankan saya, panjenengan, Nabi Muhammad disuruh ittiba. Karena di dalam agama ini tidak ada satu titik ruang untuk berkreasi dalam agama. Kalau dalam dunia mau pesawat terbang, mau teknologi canggih, mau dunia. Tapi kalau urusan agama tidak ada ruang. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam disuruh mengikuti Ibrahim. Fabihudahu muqtadi, dengan petunjuk para nabi-nabi sebelumnya, iktadi, ambillah petunjuk itu. Tidak ada ruang dalam agama ini berkreasi, harus sami'na wa ata'na, harus ittiba. Ittiba itu dalam rangka agar cinta kita tidak tertolak. Nah, jadi aslinya judul kita itu ittiba. Cuman mulai dengan judul ittiba gitu kan, sampai ittiba. Nah, judulnya cinta yang tertolak. Padahal maksudnya apa? Ittiba. Lah ittiba itu punya rukun. Ittiba itu punya rukun. Sebagaimana Islam punya rukun, ittiba juga punya rukun. Sebelum saya lanjut, saya tanya dulu, apa sih artinya rukun itu? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Pertanyaan saya, rukun itu apa artinya?
Sejak kecil kan kita diajari guru kita, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, rukun artinya apa? Tolong dijawab. Hebat. Syarat. Beliau mengatakan rukun adalah syarat. Ustaz, apakah rukun adalah syarat? Enggak. Beda. Syarat itu sebelum ibadah, rukun di dalam ibadah. Syarat itu syarat sholat, berarti kan wudu, thaharah, betul? Betul kan? Menutup aurat. Tapi kalau rukunnya sholat, al-fatihah, takbiratul ihram. Jadi apakah rukun syarat? Enggak. Karena syarat itu di luar, rukun itu di dalam. Nah, sekarang saya tanya, rukun itu artinya apa? Kalau tidak terpenuhi tertolak, sama syarat juga gitu. Kalau tidak terpenuhi tertolak. Jadi yang tidak terpenuhi akan tertolak, tidak hanya rukun, syarat juga. Apa? Sesuatu yang ditentukan, ya syarat juga ditentukan, Pak. Yang diperintahkan oleh Allah. Lu syarat juga diperintahkan Allah. Dalam pondasi lah. Kurang dikit. Sesuatu yang harus dipenuhi, syarat juga harus dipenuhi. Oke, sudah, biar gak panjang-panjang. Rukun itu adem ayem, tidak berantem. Itu. Tapi jangan ditulis. Jangan. Jadi rukun itu Pak, kata orang Jawa, adem ayem tidak berantem. Nah, itu rukun. Jangan ditulis Pak. Rukun itu pilar, tiang. Saya mau tanya, tolong dijawab. Masjid ini ada pilarnya, ada tiangnya apa enggak? Tolong jawab. Nah, saya mau tanya lagi, masjid ini kalau nggak ada tiangnya bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Sama, ittiba itu juga punya rukun. Kalau rukunnya nggak terpenuhi, ya ambruk juga. Lah rukunnya ittiba itu ada 4. Antum tulis. Rukun ittiba ada 4. Kapan kita dikatakan mengikuti Nabi? Kapan kita dikatakan pengikut Rasulullah? Kalau kita sudah melakukan 4 rukunnya. Apa saja? Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Kalau ngaku ittiba, pondasi pertama atau rukun pertama, pilar pertama adalah kamu wajib membenarkan berita dan kabar yang datang dari Nabi. Jangan ditulis semua, itu aja. Kayak wartawan aja semua ditulis. Jangan semua, itu titik. Letakkan pensilnya. Jangan semua ditulis. Jadi rukun pertama ittiba adalah membenarkan, mempercayai, mengimani apa yang sudah diberitakan oleh Nabi. Itu dulu. Nabi mengabarkan bahwa nanti Nabi Isa akan turun. Nggih, sami'na wa ata'na. Nabi mengabarkan nanti ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ya, sami'na wa ata'na. Nabi mengatakan kalau ada lalat masuk ke airmu, minumanmu atau bejanamu, kata Rasulullah, "Falyakhmishu", celupkan sekalian. Pernah dengar kan di sini kan? Kenapa? Karena lalat itu salah satu sayapnya mengandung apa? Racun, sayap yang lain mengandung penawar. Setelah itu kata Nabi, lemparkan.
Kalau mau dikonsumsi bisa. Terus ada orang mengatakan, aku nggak percaya sama hadis ini. Ente belum jadi umat Nabi. Ente belum ittiba sama Nabi. Karena rukun pertama dari ittiba adalah wajib mengimani, membenarkan setiap warta yang sudah disampaikan Nabi. Berita yang sudah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan nabinya di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pagi hari Nabi cerita ke kafir Quraisy bahwa aku di Isra Mi'rajkan Allah. Mendengar berita ini, orang kafir Quraisy semakin kafir, dan mereka datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Ceritanya kan terkenal ya Ibn Abi Quhafa, sahibuka majnun, temanmu itu gila. Dia itu ngaku tadi malam berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, terus pergi ke Sidratul Muntaha. Apa kata Abu Bakar? Allah, kalau yang ngomong itu benar-benar Muhammad SAW, bahkan lebih dari itu, aku beriman kepada, aku percaya kepada. Inilah rukun ittiba yang pertama, membenarkan berita atau kabar yang sudah disampaikan Nabi. Kalau ada orang mengatakan, saya nggak tahu ya, benar nggak nanti itu ada hisab, itu bukan umat Nabi. Kenapa? Karena itu sudah mengingkari apa yang diberitakan Nabi. Maka rukun ittiba yang pertama adalah membenarkan apa yang sudah diberitakan oleh Nabi. Nomor 2. Nomor 2 adalah imtithalu ma'amar, menjalankan perintahnya Nabi. Kalau ngaku mengikutnya Nabi, ya rukun yang kedua imtithalu ma'amar, menjalankan perintahnya Nabi. Nabi memerintahkan sholat, terus kita nggak sholat, nah kita bukan umatnya Nabi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah, yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat maka dia bisa kafir. Imtithalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Masalakakum fi saqar, kenapa kamu kok masuk neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami nggak sholat. Kalau ngaku umatnya Nabi, rukun yang kedua mengerjakan perintah Nabi, termasuk perintah Nabi kepada kaum laki-laki sholat berjamaah. Umat Nabi kan? Kalau kita ngaku umatnya Nabi harus ittiba. Rukun ittiba yang nomor 2 menjalankan perintah Nabi, sholatnya jamaah. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, telah datang kepada Rasulullah lelaki buta, tidak bisa lihat, datang ke Nabi. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yurshiduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku ini buta dan gak ada orang yang nuntun aku ke masjid. Coba antum bayangin, buta plus gak ada yang nuntun. Kan udurnya nemenin, luar biasa udur, sudah buta gak ada yang nganter. Fatalaba rukhsah minan Nabi, minta rukhsah, minta keringanan kepada Nabi. Farakhasa Rasulullah, maka diberi rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan. Ya sudah Pak, Bapak sholat di rumah tidak apa-apa. Falamma
ketika orang ini berpaling mau pulang ke rumahnya, dipanggil lagi sama Nabi, sebentar, hal tasma'un nida'a bis shalah, apakah anda masih dengar azan untuk sholat? Masih kedengaran, masih bisa dengar? Naam, mungkin ya Rasulullah. Jadi bahasa Jawa, iya ya Rasulullah, saya masih bisa dengar azan. Kata Rasulullah, wajib. Loh, kalau gitu penuhi panggilan azan tersebut. Suruh berangkat ke masjid pada buta. Atas dasar inilah Imam Ahmad bin Hanbal termasuk yang berpendapat sholat berjamaah bagi laki-laki wajib. Mana sisi pendalilannya dari hadis tadi bahwa sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib? Mana sisi pendalilannya? Hadis tadi itu dijadikan oleh Imam Ahmad dalil bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki wajib. Pertanyaan saya, mana di hadis tadi yang menunjukkan sholat jamaah laki-laki wajib? Dalam terdengarnya azan. Tidak ada yang salah, tapi bukan itu yang saya maksud. Benar semuanya. Sisi pendalilannya adalah, ini perhatikan, ini kadang-kadang jenengan tidak mikir ke situ. Sisi pendalilannya adalah, ini orang datang minta rosok, ini orang datang ke Nabi minta keringanan. Loh, logikanya kalau seandainya pada waktu itu yang dipahami sahabat itu sholat boleh di rumah, lah ngapain minta keringanan? Belum, sudah nyambung. Sekiranya para sahabat pada waktu itu memahami sholat jamaah boleh di rumah, sholat wajib boleh di rumah, tentu beliau gak usah bersusah payah minta keringanan. Lah beliau minta keringanan berarti yang dipahami para sahabat pada waktu itu sholat laki-laki di mana? Amantu an al-wabhaqin, kata Rasul, aku ingin mengumpulkan kayu bakar. Nah, terus aku tunjuk seseorang untuk berazan, terus dikumandangkan iqamah, aku perintahkan ada yang imami, kemudian ukhalifa ila rijalin fa'uharriqu alaihim buyutahum, aku akan keliling ke rumah-rumah orang yang enggak mau sholat, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Membakar rumah itu kan punishment, hukuman. Yang namanya hukuman, ancaman itu karena meninggalkan sunnah apa karena meninggalkan wajib? Wajib. Sehingga para jamaah menguruh kita sholat di masjid. Mari kita sholat semangat. Kalau kita ittiba kepada Nabi, ya sholat di masjid. Jadi itu yang nomor 2, imtithalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Perintahnya Nabi kita itu disuruh berpakaian di atas mata kaki. Pengen gak ketemu Nabi di hari kiamat? Pengen gak dapat syafaatnya Nabi? Pengen gak kita diakui jadi umatnya? Kan harus ittiba. Nah, salah satu rukunnya ittiba adalah mengerjakan apa tadi nomor 2? Perintahnya. Di antara perintahnya Nabi adalah disuruh mengangkat pakaian kita di atas mata kaki. Perhatikan saya. Pernah mendengar nggak kisah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab itu Pak, waktu ngimami sholat subuh ditusuk orang jahat. Namanya siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah itu sahabat Nabi. Dan siapa tadi namanya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini dari Persia. Agamanya apa? Majusi. Majusi itu apa maksudnya? Majusi itu Zoroaster, penyembah. Waktu
Sayyidina Umar atau Imam sholat subuh ditusuk dengan khonjar belati yang tajam dengan beberapa kali tusukan. Maka Sayyidina Umar langsung tersungkur bersimbah darah. Langsung kebetulan yang di belakang Umar bin Khattab khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf maju ke depan mengganti khalifah yang sudah terjatuh, terus bacaan sholat subuh diperingan, tidak panjang-panjang karena khalifah sedang terluka parah. Dan itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika selesai menusuk Sayyidina Umar keluar masjid itu sambil menancapkan belatinya ke kanan dan ke kiri sambil keluar, sehingga korbannya tidak hanya siapa? Sayyidina Umar, tapi ada sahabat juga kena sabutan belati atau pisau itu. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab dibawa ke rumahnya dalam kondisi perut beliau sudah bersimbah darah. Terus disuguhkan beliau susu, disuguhkan, ternyata susunya itu keluar dari perut beliau. Akhirnya beliau sadar. Terus beliau berkata, "Man qatili, siapa yang ingin membunuhku tadi?" Dijawab Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah orang Majusi. Umar berkata, "Alhamdulillahilladzi." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku bukan orang Islam, sehingga pada hari kiamat dia tidak bisa berhujjah dengan sujud yang ia lakukan. Paham kira-kira? Bisa dipahami? Akhirnya Sayyidina Umar berkata kepada anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, "Wahai anakku, tolong engkau segera berangkat menuju ibunda Aisyah. Tolong sampaikan kepadanya bahwa Umar bin Khattab mengucapkan salam. Jangan kau katakan Amirul Mukminin, tapi Umar bin Khattab. Sampaikan kepadanya jika beliau ridha berkenan, maka Umar bin Khattab ingin dikubur di samping kedua sahabatnya." Siapa maksudnya? Rasulullah dan Abu Bakar, karena kan Rasulullah sama Bakar dimakamkan di kamarnya siapa? Siti Aisyah. Tinggal satu slot. Aisyah ingin itu menjadi miliknya nanti. Kata Aisyah, sebenarnya aku berharap nanti aku dikubur di sini, tapi karena Khalifah Umar bin Khattab menginginkannya, maka aku relakan hak. Waktu dikasih kabar, nangis atau sedih. Maka kembalilah Abdullah bin Umar kasih kabar ke ayahnya bahwa Aisyah mengizinkan, nanti kalau aku mati bawalah aku ke makamkan. Kalau Aisyah ridho, kuburkan aku. Kalau Aisyah tidak ridho, kuburkan aku di Baqi' bersama kaum muslimin. Baqi' kuburan begitu, samping kirinya masjid, sampai kiri depan Masjid Nabawi. Setelah itu datang pemuda menjenguk Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sebelumnya ditanya, "Wahai Khalifah, tolong segera tunjuk siapa Khalifah penggantimu. Segera, karena kritis. Tunjuk Khalifah penggantimu." Kata Umar bin Khattab, "Aku akan sebutkan 6 orang. Yang 6 orang ini dulu ketika Rasulullah wafat, Rasulullah itu dengan 6 orang ini. Mereka itu nanti yang akan bermusyawarah menentukan siapa khalifah penggantiku. Mereka itu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas." 7. Setelah itu datang pemuda masuk ke rumah Khalifah Umar bin Khattab yang sudah dalam kondisi parah. Pemuda ini mengatakan, "Absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai Khalifah, pemimpin orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau adalah sahabatnya Rasulullah.
berperang bersama Rasulullah. Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, Umar masuk surga, dan Rasulullah mengatakan bahwa kau akan mati syahid, absyir dengan surga wahai khalifah. Sunnahnya kan begitu. Kalau ada orang sakit itu dikuatkan roja. Apa roja itu? Pengharapan. Jangan dikasih khauf. Jangan ngomong begini, kok kelihatannya mau mati banyak-banyak. Harus isi apa? Roja. Absyir ya khalifah, engkau orang baik. Rasulullah mengabarkan kau masuk surga, Rasulullah mengabarkan kau mati syahid. Absyir, kabar gembira bagimu. Setelah itu pemuda ini keluar dari ruangannya Umar. Ini Umar kondisinya kritis, hampir wafat di gerbang kematian. Umar melihat ternyata pemuda ini pakaiannya menjulur ke tanah. Menjulur ke tanah. Maka Umar bin Khattab berkata kepada keluarganya, panggil anak itu lagi, panggil pemuda itu. Maka pemuda itu dipanggil di depan Umar bin Khattab. Umar berkata, iya benar akhi, wahai keponakanku, irfa' thawbak, angkatlah pakaianmu, fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Angkatlah pakaianmu, karena sesungguhnya itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Wahai umat pecinta Umar bin Khattab, tahukah engkau di antara wasiat terakhirnya Umar bin Khattab, di antara kata-kata terakhirnya adalah irfa' thawbak, angkatlah pakaian. Kita ini ngefan kepada Umar bin Khattab. Mana ada orang Islam Sunni yang nggak ngefan ke Umar bin Khattab, kecuali Syiah, nggak usah dibahas. Betul gak ya? Mau Khawarij, mau apalagi Murji'ah, mau apa, semua cinta sama Umar, kecuali siapa? Syiah, nggak usah dibahas ya. Semua cinta sama Umar. Tapi pernah nggak kita tahu ternyata di antara wasiat-wasiat terakhirnya adalah suruh beriktibar kepada Nabi. Maka kita ini harus menjadi umat yang bangga dengan iktibar dengan sunnah Rasulullah SAW. Kembali ke rukun. Rukun berapa tadi itu? Kedua ya. Rukun pertama membenarkan beritanya Nabi. Rukun kedua menjalankan perintah Nabi. Rukun yang ketiga ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Udah ditulis. Baru tulis bahannya. Tak suruh nulis. Ternyata pokoknya tidak bergerak. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Kalau benar-benar ittiba, ngaku umatnya Nabi, maka rukun yang nomor 3, tinggalkan larangan Nabi. Apa yang dilarang Nabi? Stop. Nabi melarang riba, stop, jangan diteruskan. Kalau ngaku umatnya Nabi, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qawlahu sawa. Allah melaknat orang yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatatnya, kedua saksinya, semuanya kena laknat. Stop, berhenti, garis merah, jangan dilanggar. Rasulullah melarang kaum perempuan mencukur alisnya, stop, alismu jangan dicukur. Rasulullah melarang wanita bertato, stop, jangan bertato, apalagi alisnya dihilangkan diganti tato. Ada nggak wanita gitu? Banyak. Apa yang menjadi larangan Nabi? Stop. Nabi melarang kita hukumul walidain, durhaka kepada orang tua, stop, jangan diteruskan. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan kerjakan, apa yang dilarang maka tinggalkan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sulit tapi masih banyak yang bisa. Yang paling sulit nomor 4. Nomor 4 adalah wa an la yu'badallah illa bima syara'ah. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya, syariat Nabi. Tidak boleh
beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Nya ini siapa? Rasul. Perintah Nabi benarkan, perintah Nabi laksanakan, larangan Nabi tinggalkan. Nah, yang nomor 4 nih, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi. Bahasa jelasnya, jangan melakukan bid'ah. Bahasa jelasnya ini, jangan melakukan bid'ah. Karena Islam itu punya 2 syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Penyakit yang membatalkannya namanya syirik. Betul? Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyakit yang bisa membatalkannya adalah bid'ah. Nah, bid'ah ini kata datang dari Nabi. Tidak boleh kita hobi, tidak boleh. Rasulullah mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai perintah Nabi, maka raddun, tertolak. Cintanya enggak kesampaian, tertolak. Lah, supaya kita ibadah kita ini mencocoki Nabi, maka kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, maka di sana ada 6 hal. Kayaknya dulu pernah saya sampaikan di sini. Kayaknya ya, tidak ada apa di tempat lain, lupa saya. Kayaknya iya sudah sampaikan. Jadi kalau kita ingin ibadah kita sesuai tuntunan Nabi, tidak melenceng dari aturan Nabi, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, perhatikan 6 hal. Masih ingat? Atau belum pernah? Sampaian yang lali ada berapa? Nah, ditulis gitu. Jadi supaya ibadah kita cocok sama ibadahnya Nabi, perhatikan 6 hal penting. Yang pertama adalah az-zaman, waktu. Jika Nabi sudah menentukan waktunya ibadah, pegang, jangan diubah-ubah, tambah salah nanti. Ada dulu, baru nanti dilanjut. Kita lanjutkan dikit lagi. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi saya sampaikan, untuk poin yang nomor 4 ini, agar ibadah kita sesuai tuntunan baginda Muhammad SAW, maka ada berapa hal yang harus diperhatikan tadi? 6. Yang pertama adalah az-zaman atau waktu. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya kalau Nabi sudah menentukan waktunya ibadah, pegang, jangan diubah. Contoh, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa wukuf itu tanggal 9, betul? Dzulhijjah. Terus ada orang lapor ke Ustaz, saya kalau pengalaman yang dulu-dulu, kalau Arafah itu tanggal 9, saya nggak bisa konsentrasi, wukuf di sana kebanyakan orang, saya kurang bisa khusyuk Ustaz. Saya ingin wukuf tanggal 8 saja, sendirian enak, bisa khusyuk di padang Arafah. Pertanyaan saya, meskipun dia benar-benar khusyuk, diterima Allah atau enggak wukufnya dia? Tidak diterima. Kenapa kok enggak diterima? Karena waktumu tidak sama dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Nabi. Jelas Bapak? Kata Rasulullah, batas akhir menyerahkan zakat fitrah, zakat fitri itu sebelum sholat Id. Bisa dipahami kira-kira? Lah, kalau ada orang menyerahkan zakat fitrahnya setelah sholat Id sambil bagi-bagi kepada orang yang anjang sana anjang sini setelah sholat Id, diterima enggak zakat fitrahnya? Enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Karena
waktunya menyelisihi waktu yang sudah ditentukan Nabi. Dan contohnya banyak kalau dipakai contoh. Nomor 2, al-makan, tempat. Kalau Nabi sudah menentukan tempat ibadah, ya sudah itu, jangan diganti-ganti. Nabi mengatakan yang namanya tawaf di jagat raya ini cuma satu tempat, tidak boleh ada tempat lain. Di mana? Di Ka'bah, di Mekah. Kalau misalnya ada orang Syiah punya tempat sendiri di Karbala, tawaf di kuburannya Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ya, mereka mengagungkan kuburannya pembunuh Umar Abu Lu'lu'ah al-Majusi dan dijuluki Abu Sujaan, bapak pemberani. Terus mereka berdoa, Allahumma khsurna ma'a Abi Sujaan, ya Allah kumpulkan aku pada hari kiamat bersama Abu Sujaan. Ya kita jawab amin. Ini doanya orang Syiah yang harus kita amini, ya itu kita amini. Kalau mereka meyakini ada tempat lain selain Mekah, Ka'bah yang bisa ditawafi, pasti tertolak. Kenapa? Karena tempatmu menyelisih tempat Nabi. Ya, Nabi mengatakan la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid, tidak boleh berpergian jauh ke sebuah tempat dengan niat ibadah di tempat itu kecuali 3 tempat. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tidak boleh meyakini ada tempat di mana itu, di gunung ini, di ini yang mustajabah. Kenapa? Karena tempatmu itu tidak dijelaskan Nabi. Bisa dipahami kira-kira tempat. Ada orang ya waktu wukuf di Mina, ya kan diterima meskipun ikhlas. Itu nomor 2. Nomor berapa sekarang? 3, al-adad awil qadr, bilangan atau ukuran. Nabi kalau sudah menentukan bilangan, ya sudah, pegang, jangan diganti-ganti. Nabi menjelaskan kepada kita sholat subuh 2 rakaat, sudah, sampai hari kiamat nggak akan berubah. Kalau ada orang, ya Ustaz, saya ingin nambah jadi 3 rakaat, tapi saya ikhlas banget, saya menikmati sholat saya, meskipun ikhlas tidak diterima. Karena kan sadar kita kan ada 2, asyhadu an la ilaha illallah, ikhlas, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ittiba, kan gitu. Jadi ikhlas ya iya, tapi harus apa? Ittiba, sesuai tuntunan Nabi. Oke, bilangan. Rasulullah mengajarkan kita setelah sholat fardu di antara wiridnya subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Pertanyaan saya, bagus mana kita jalankan 3 kali atau kita jalankan subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu akbar 1000 kali? Bagus mana? Bagus yang 3. Kenapa? Karena bilangannya sesuai bilangan yang ditentukan Nabi. Nabi Allah tidak minta banyak. Allah tidak nyuruh kita beramal yang sekedar kuantitas banyak. Tidak. Allah tidak menyuruh banyak, tapi Allah menyuruh benar, bagus. Mana dalilnya? Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia. Siapa untuk menguji kalian? Siapa yang paling bagus amalannya? Bukan yang paling banyak, paling bagus. Bagus itu kata para ulama syaratnya 2. Akhlasuhu, yang paling ikhlas, wa aswabuhu, yang paling sesuai tuntunan. Nah,
Kembali ke materi bilangan. Contoh apa lagi bilangan? Seperti waris lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki, anak perempuan, anak laki dapat 2 kalinya anak perempuan. Kan gitu kan? Apalagi zakat. Zakat nisab zakat kita berapa? Kapan bapak-bapak dianggap kaya menurut Islam? Jawabannya, kalau hartanya bapak sudah mencapai nisab, dianggap kaya, disuruh zakat. Lah, nisabnya zakat harta kita berapa, bapak-bapak? Berapa? 80 atau 85? Ragu-ragu. Berapa nisabnya zakat harta kita? Zamannya Nabi gak ada gram. Kok bisa keluar 85 dari mana? Perhatikan saya jelenterekan. Zamannya Rasulullah itu mengajarkan ke kita nisab harta kita itu 20 dinar, 20 dinar. Bapak kalau sudah punya uang 20 dinar atau emas 20 dinar, berarti bapak orang kaya. Dan kayaknya di sini kelihatan wajah-wajah orang kaya, semuanya sudah mencapai 20 dinar ini kayaknya, insya Allah. Perhatikan. Mari kita konversi 20 dinar itu ke rupiah. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Saya ulangi. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni atau 4/4 gram emas murni. Oke, jelas? Tadi berapa dinar kata tadi? 20. Sekarang kalikan 20 dinar kali 4,25 gram emas murni, ketemu berapa? Nah itu, jadi sudah ngerti kan asal usul 85 dari mana, dari situ. Lah, sekarang 1 gramnya emas murni berapa? Cek di Antam, berapa? Gimana? Kalau masalah emas itu saya bertanya ibu-ibu daripada bapak-bapak. Karena ibu-ibu itu paling kenal dengan Mas Bambang, Mas Bagio. Kembali mana ini? Biar gak jenuh ya. Emas 1 gramnya anggaplah berapa kan? 1,9 juta, betul? Kok pakai insya biar real ngaji kita ini. Sekarang 1 gramnya berapa? 1,9. Berarti 1,9 kali berapa tadi? 85. Berapa itu? 160 sekian tadi, kalau nggak salah ya. Terus panjangkan hitung sendiri saja ya. Nah, nanti kalau sudah mencapai 85 gram emas murni, tergantung harganya kan fluktuatif, betul ya? Apakah dikeluarkan zakatnya? Enggak, masih ditunggu apa? 1 tahun haul. Kalau 1 tahun berikutnya ternyata masih mencapai nisab atau di atas nisab, baru dikeluarkan 2,5%. Kalau punya uang 200 juta berarti mengeluarkan 5 juta, betul kan? Lah, itu aturan Nabi 2,5 terus 20 dinar itu bilangannya kan, jangan ditaati, terus nurut biar nggak salah. Oke, kembali ke materi. Nomor 1 waktu, nomor 2 tempat, nomor 3 atau bilangan, nomor 4 jenis, jenis. Rasul kalau sudah menentukan jenis ibadah, sami'na wa ata'na, jangan diganti-ganti. Contoh ya, kurban itu cuma 3 hewan, unta, sapi, sama kambing. Kambing ada 2, kambing yang domba dan ya kambing itu. Jadi berapa? 3. Maka gak boleh orang kurban dengan kuda. Ustaz, kuda ini mahal Ustaz, ada yang miliaran. Meskipun
mahal. Karena di zaman Nabi ada mode, Nabi nggak melakukan. Bisa dipahami? Sama ayam jago, apalagi mode ada nggak boleh sama ayam jago, nggak boleh. Ya kenapa? Karena jenisnya tidak sama dengan jenis yang dikabarkan Nabi. Kalau kerbau gimana? Ada khilaf. Kerbau itu khilaf. Bagi ulama yang berpendapat ini bagian atau satu jenis dengan sapi, ya boleh. Bagi yang berpendapat seperti itu. Bagi yang berpendapat enggak, ya enggak. Nah kalau saya pribadi daripada ragu-ragu, jual dulu kerbaunya. Betul enggak? Kan begitu baru diberikan apa? Biar enggak ada was-was. Meskipun ulama ada yang membolehkan, tapi kan enggak dilakukan lagi gitu. Karena memang enggak ada sih kerbau, enggak ada di padang pasir, enggak ada kerbau. Adanya di Mesir, ada Sungai Nil itu masih mungkin kalau di jajaran Arab. Oke. Kembali ke materi. Itu nomor berapa itu? Nomor 5. Al-kaifiyah. Apa artinya al-kaifiyah? Tata cara. Nabi kalau sudah menjelaskan ke kita tata cara ibadah, samina wa ta'ala, jangan dimodifikasi. Namanya tawaf itu, ya tawafnya begini, berlawanan dengan arah jalur. Gak boleh tawaf dibalik, gak boleh. Kenapa? Karena kaifiyah ini, tata cara ini sudah diajarkan Nabi. Contoh, termasuk zikir. Surat Al-A'raf ayat 204 atau 205. Wadhkur, berzikirlah Rabbaka, kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya? Fi nafsika, dalam dirimu sendiri, jangan rame-rame. Tadarruan, dengan merendahkan diri, khusyuk. Wa khifatan, cemas. Wa dunal jahri minal qawli, dan tidak mengeraskan suara. Al-Quran. Bagaimana Allah mengajarkan kalau kamu ingin zikir, gini loh caranya. Surat apa tadi? Harus tolong dicek 204 atau 205 itu. Tolong 205 dicatat. Nggak nurut. Tata cara apalagi? Tata cara haji. Khudhuni manasikakum. Ambillah tata cara hajimu dari aku, kata Nabi. Karena dulu Pak, haji itu Pak, syariatnya Nabi Ibrahim, tapi diselewengkan sama orang-orang kafir jahiliyah. Mereka kalau tawaf itu telanjang perempuan, telanjang bulan, bukan telanjang kotak, bulan, bener-bener telanjang. Kemudian rambutnya itu ditaruh di depan untuk menutupi payudara. Itu serius Pak, nyata Pak. Jadi kalau ada orang ngomong apa jilbab itu budaya Arab, dia tak paham. Arab itu jilbab bukan budaya Arab, budaya Arab telanjang. Itu budaya Arab telanjang, teren perut, itu budaya Arab itu. Justru jilbab itu datang menghapus budaya Arab. Yang salah, Islam tidak berlawanan dengan budaya, tapi Islam ya menyeleksi mana yang sesuai dan mana yang tidak. Terus dikembalikan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan khudhu anni manasikakum, tinggalkan haji cara jahiliyah, hajilah seperti aku haji. Terus dikembalikan haji di zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara sujud, ya, kecuali hal yang khilaf, itu kita harus berlapang dada. Kayak kalau sujud tangan dulu, apa lutut dulu, itu sudah bukan zamannya kita bertengkar gara-gara itu ada khilaf para ulama. Kembali ke materi nomor berapa? 6. Nomor 6 adalah as-sabab, sebab. Kalau Nabi sudah menentukan sebab, pakai sebab itu, jangan cari sebab yang lain. Contoh, kata Nabi, idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk
sampai sholat 2 rakaat. Berarti masuknya panjenengan ke masjid menjadi sebab disyariatkannya sholat apa? Tahiyatul masjid. Terus ada orang setiap kali di sawah sholat 2 rakaat, besok berangkat ke sawah sholat 2 rakaat. Tetangga sawah ini heran, ini punya tetangga kalau nyampe di sawah selalu sholat 2 rakaat. Ditanya, antum, petani dipanggil antum, antum sholat apa? Loh, saya sholat tahiyatul mazroah, tahiyat sawah. Tidak bisa, kata nggak diajarkan apa? Jadi gitu ya. Ada berapa itu? Ada. Pembahasan masalah bid'ah sangat panjang Pak kalau dijelaskan. Jadi intinya kalau ingin ittiba, satu, ada berapa rukun tadi? 4. Pertama, membenarkan beritanya Nabi. Kalau ada hadis sahih itu langsung pejamkan mata, sami'na wa ata'na. Kalau hadisnya apa? Sahih. Nomor 2, apa tadi? Mengamalkan perintah Nabi. Nomor 3, menjauhi larangan Nabi. Nomor 4, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi. Artinya nggak boleh melakukan bid'ah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal tidak sesuai Nabi tak tolak. Terus di breakdown lagi supaya contohnya itu kena sasaran sesuai Nabi. Ada berapa poin? 6 poin. Ada pembahasan bid'ah sangat panjang, bukan waktunya kalau dijelaskan sekarang. Kita sampaikan sampai di sini. Nah, kalau ada pertanyaan 1 atau 2 silakan. Kalau ada pertanyaan 1 atau 2, kami persilakan. Silakan. Untuk yang tidak boleh beribadah kepada Allah sesuai dengan Rasulullah SAW, bolak-balik itu bebas. Kan itu satu waktu, tempat, ukuran, jenis, dan tata-cara. Kalau dibolak-balik misalnya sebab urut-urutannya Tidak masalah. Itu bukan tertib, bukan suatu yang harus urut, tapi penjelasan dari hal ini. Ada 6 poin disebutkan oleh Al-Imam sebenarnya Al-Utsaimin rahimahullah. Ada 6 poin tadi. Wa iyyakum. Monggo Pak. Tentang penyembelihan hadiu, haji tamattu, yang dianjurkan oleh Basnas Indonesia. Apakah itu tepat? Padahal itu seharusnya kan di Mekah. Ya. Beliau bertanya, bagaimana dengan penyembelihan hadiu bagi jamaah haji mutamatti atau tamattu? Nah, hajinya orang Indonesia ini kan haji tamattu. Kalau haji tamattu berarti ada sembelihannya, tapi bukan kurban. Hadiu namanya, tanggal 10 gitu aja. Terus kata beliau tadi, ada info dari Basnas untuk hajinya nggak usah di sana, hajinya di ini saja. Saya jelaskan dia. Saya kemarin ikut pelatihan haji untuk menjadi petugas haji. Menurut yang disampaikan oleh salah satu pemateri itu, orang Kemenak atau Depak. Sekarang Kemenak apa Depak? Kemenak ya, Kemenak. Menginformasikan ke kita, wallahu a'lam kebenarannya, kita mendengarkan bahwa Arab Saudi kerepotan. Coba yang haji berapa juta manusia? Dalam 2 juta, anggaplah 2 juta. Iya, betul ya. Berarti butuh berapa hewan? Yang 2 juta ya. Terus dampak lingkungan bisa dipahami? 2 juta hewan. Kemudian dikasihkan ke siapa? Bisa dipahami? Ujung-ujungnya itu nanti dikirim ke daerah-daerah tertentu. Menurut info pemateri bahwa pihak Saudi
meminta ke negeri-negeri muslim yang mayoritas itu, tolong keluarkan fatwa kalian, hadiu di negara kalian saja. Bisa dibantu saja. Karena sangat keteteran dalam bahasa Jawanya, Pak. Banyaknya. Saya nggak mengatakan benar salah, tapi saya menyampaikan berita bahwa jelunturannya seperti itu. Nah, apakah benar Saudi benar-benar minta seperti itu? Saya juga nggak tahu. Tapi itu yang disampaikan ke kami seperti itu. Nah, haji itu Pak termasuk ibadah yang paling banyak mengalami perubahan karena kemaslahatannya beda. Perhatikan saya. Seandainya haji ini kita terapkan sesuai kitab-kitab klasik, banyak yang melanggar sekarang. Contoh Mina. Sekarang Mina sudah Mina ada namanya Mina apa? Jadi betul apa? Nih, Safa Marwah. Dulu zaman Nabi ya begini, gitu kan? Sekarang kan begini. Mungkin itu bukan, tapi itu memerlukan fikih, memerlukan ijtihad. Karena ada keadaan yang tidak sama dengan keadaan zaman dulu. Bisa dipahami saya? Coba bayangkan Pak, itu bisa terbeli orang kalau musim 10 Ramadan terakhir atau waktu haji kalau nggak diatur. Coba lagi Pak, masalah lempar jumroh harusnya setelah zawal, harusnya. Tapi coba bayangkan mau berjuta-juta. Kalau semuanya setelah zawal, coba tingkat krodilnya kayak gimana? Sehingga memerlukan ijtihad para ulama. Lah, wallahu a'lam, itu ranahnya ulama. Saya kurang paham tentang yang ditanyakan beliau. Apakah benar? Apakah boleh apa tadi? Hadyu di Indonesia gitu ya? Hukum asalnya Pak, tidak boleh. Harus gimana? Karena ini berkaitan sama tempat yang diajarkan Nabi. Tetapi apakah boleh seandainya ada gejala yang benar-benar kronik tidak bisa tertampung, maka ada kaidah? Kan ada kaidah. Apa kaidah? Taklifu ma la boleh membebani sesuatu yang di luar kemampuan. Contohnya mabit di Musdalifah. Setelah dari Arafah, gitu, kita kan ke Musdalifah. Coba, sekian juta manusia pada malam yang sama harus bertempat tinggal di situ. Kita selalu berusaha mabit minum karena memang itu kan wajib haji, kalau ditinggalkan bayar. Tapi saya pribadi pernah muter nggak dapat sampai subuh kurang 1 jam baru bisa masuk. Saking apa? Krodilnya itu. Sebenarnya juga Nabi itu Nabinya itu. Ini bukan turun, beda. Kalau turun kan cuma lewat. Ini sudah berusaha, tapi nggak bisa. Nah, artinya memang haji itu memang kompleks, karena zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Manusianya banyak. Nah, itu ulama kita nggak berani. Kita nunggu fatwa dari Saudi sama nunggu fatwa dari MUI. Kita terlalu kecil kalau kita jawab urusan besar, nggak boleh itu urusannya para ulama. Kalau memang ada fatwa yang mau buat, tapi kalau hukum asalnya hajinya harus gimana? Di Mekah. Ada yang lagi? Terakhir, setelah itu nggak boleh ada yang tanya. Terus? Bisa hanya lewat saja. Itu banyak yang kemarin kita orang-orang yang tidak seperti semua itu bukan seperti itu. Jadi memang pemerintah kita berpaham mundur karena dianggap krodit murur. Kalau saya pribadi sama jamaah berusaha tidak murur, berusaha untuk apa? Masuk. Tapi kadang-kadang namanya hal yang kadang juga kadang krodit, kadang bisa, kadang enggak. Kalau saya pribadi termasuk teman nggak pakai taruhnya, langsung tanggal
9 tanggal 8 kapan lagi. Tapi itu kan sunnah. Kalau yang terawih kan sunnah. Tapi kalau yang Musdalifah ini kan apa? Wajib. Jadi kalau kita yang berusaha untuk bisa mampir sesuai petunjuk Rasul. Tapi kalau sudah berusaha tapi nggak bisa, fatwa ulama sudah ada. Fatwanya si bebas bagi orang datang dari Arafah kemudian masuk ke mana? Musdalifah nggak bisa masuk, kata dia boleh. Kalau yang benar-benar nggak bisa masuk di jalan tentara kan, mau masuk nggak bisa, udah ada tentara yang parkirnya bis di mana? Nggak ada, harus nurut. Nah gitu tuh kadang-kadang antara syariat berhadapan dengan realita yang benar-benar nggak bisa. Karena krodit tadi itu, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat, semoga panjenengan istiqomah, sehat walafiat, dan bahagia rumah tangganya segera waras insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum